Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube Kasasi 059. Nah, ini masih di lingkaran partai PDIP yang kita sedikit soroti ya. Bukan mau mendiskreditkan masalah buronan ya, buronan yang bernama Harun Masiku ya. Itu yang terlibat atau tersangkut kasus korupsi ya. Nah, sampai sekarang itu orang nggak tahu kemana hilangnya, kemana rahibnya. Yang jelas kalau kita anggap nih seperti belut ya, licin banget. Tapi kalau gua analisa, sebenarnya bukan Harun Masiku ini kader PDIP ini yang licin atau pinter bersembunyi atau menghilang. Semuanya menurut gua, ini perakiraan gua, ini nggak lepas dari andil atau bridgingan dari para elit-elit politik yang ada di tubuh PDIP. Nah, ya mungkin Hasto atau Deddy Dores Sitorus atau Mak Banteng dan lain-lainnya. Ya nggak tahu kita cara mengaturnya seperti apa, kan gitu kan. Yang mereka tahu, yang jelas Harun Masiku sampai detik ini udah bertahun-tahun tidak tertangkap juga. Aneh juga ya, hebat nih orang. Hebat semuanya lah, partainya, internalnya mengatur strategi sehingga Harun Masiku tidak tertangkap sampai sekarang. Nah, seiring dengan itu kemudian muncul statement baru-baru ini bahwa Mak Banteng beradang marah, seandainya Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK, saya akan maju menjadi garda terdepan membela Hasto. Ini aneh juga gitu kan. Oh, sudah jelas ini kok membela, maksudnya apa pengertian membelanya dalam hal ini ya kan? Aneh juga gitu. Nah, untuk itu kita mencoba mereaksi, menyimak salah satu channel yang milik Brojo Musti. Dia mengupas dengan tuntas kronologis seperti apa perjalanan belut licin ini ya, Harun Masiku. Ya, coba kita dengarkan baik-baik dan simak baik-baik. Jangan salah mengartikan. Nanti salah mengartikan Mak Banteng meradang lagi, dibilang menuduh dan lain-lain sebagainya. Sama sekali tidak. Oke, let's check it out. Waduh, kok bisa buronan dilindungi? Pertanyaan ini bukan sekadar olok-olok, tapi realitas getir dari panggung politik kita. Di tengah desakan publik untuk menuntaskan kasus Harun Masiku, yang hilangnya lebih misterius daripada cerita detektif terbaik, muncul pernyataan mengejutkan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ia dengan lantang menyatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, jika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ditangkap. Pernyataan itu dilontarkan dalam peluncuran buku Pilpres 2024, antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta. Bukan kalimat biasa, melainkan ancaman politik yang berlapis-lapis makna. Kalau Hasto ditangkap, saya datang ke KPK, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah sekjen saya. Gila ya, udah sama-sama kita dengar ya pemaparan dari channel YouTube Brojo Musti. Mati-matian Mak Banteng ini ngebela orang yang sudah jelas-jelas ditetapkan sebagai buronan korupsi. Malah seorang ketua umum membela habis-habisan ketika nantinya kalau Hasto Sekjen PDIP ini dipanggil oleh KPK atau ditetapkan sebagai tersangka atau gimana, dia akan menjadi garda terdepan. Ini apalagi dia statementnya Mak Banteng tersebut pada saat peluncuran sebuah buku tentang hukum dan politik ya, ditulis oleh Todung Mulya ya. Ini kan apa ya, dekadensi moral seorang ketua umum yang sudah jelas-jelas kadernya terlibat dan menghilang sampai sekarang enggak ini. Ya. Ini apalagi ini ya, yang akan terjadi di tubuh internal PDIP selanjutnya, apalagi setelah pilkada, setelah pilpres ini menurunnya semacam
nama baik PDIP itu di tengah masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjut ya, apa kata Brojo Musti selengkapnya. Mari kita bedah. Pertama, pernyataan ini menunjukkan betapa kuatnya patronase politik dalam struktur partai. Seorang ketua umum memandang loyalitas kepada kader lebih utama daripada komitmen kepada hukum. Apakah ini bentuk keberanian seorang pemimpin atau justru bukti bagaimana hukum tunduk pada kekuatan politik? Kedua, ada ironi yang sulit diabaikan. Harun Masiku, tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR, sudah bertahun-tahun menghilang. Namanya menghantui KPK seperti bayangan gelap yang tak kunjung terjawab. Namun, di sisi lain, suara tentang keberadaan Harun tenggelam dalam pusaran politik praktis. Dan kini, alih-alih mendorong penuntasan kasusnya, justru ada pernyataan yang seolah membangun benteng pertahanan bagi sekutu politik. Ketiga, mari bicara soal tanggung jawab. Megawati menyebut dirinya bertanggung jawab kepada kadernya. Tapi bukankah tanggung jawab pemimpin seharusnya lebih besar daripada sekadar melindungi lingkaran dalam? Di mana suara untuk rakyat yang lelah dengan ketidakadilan hukum? Di mana keberpihakan kepada publik yang terus-menerus dirugikan oleh korupsi? Jika hukum adalah panglima, mengapa ada ancaman untuk mendatangi lembaga anti rasuah ketika salah satu tokoh partai terlibat? Bukankah ini seolah menempatkan hukum sebagai subordinasi politik? Ini bukan sekadar persoalan individual, tapi cerminan dari lemahnya integritas sistem. KPK yang dulu digadang-gadang sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi, kini diuji lagi. Apakah mereka berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Ataukah ancaman politik akan memaksa mereka mundur? Pernyataan Megawati ini seharusnya menjadi pemicu bagi kita untuk bertanya lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Harun Masiku belum tertangkap, Hasto Kristianto menjadi perbincangan, dan KPK terus berada di bawah tekanan. Dalam drama ini, rakyat hanya menjadi penonton, terjebak dalam alur cerita yang sama sekali tidak menghibur. Politik kita memang penuh ironi. Di satu sisi, kita berbicara tentang hukum, etika, dan moral. Tapi di sisi lain, praktiknya justru menjadi antitesis dari semua nilai itu. Akankah kita terus membiarkan ini terjadi? Atau sudah waktunya kita berhenti menjadi penonton pasif dan mulai menuntut keadilan yang sebenarnya? Pertanyaan ini penting, tapi sulit dijawab. Karena politik, bagi banyak elit, lebih mirip permainan catur. Pion bisa dikorbankan, tapi raja harus dilindungi mati-matian. Dalam hal ini, siapa sebenarnya pion dan siapa rajanya? Apakah Harun Masiku hanya sekadar pion kecil yang dijadikan kambing hitam, sementara sekian banyak kepentingan besar lainnya bersembunyi di balik layar? Publik sebenarnya sudah muak. Bukan cuma soal Harun Masiku yang masih buron, tapi juga soal bagaimana hukum seringkali dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan. Ketika rakyat diminta percaya pada hukum, mereka melihat ada yang lain. Hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Buronan seperti Harun bisa hilang begitu saja, tanpa jejak. Sementara pencuri ayam atau pengendara motor tanpa helm cepat sekali ditangkap. Dan mari kita tidak lupa, ini bukan pertama kali hukum seperti dijinakkan. Drama politik serupa sudah sering terjadi. Kita tahu persis bagaimana pola ini bekerja. Ketika kepentingan partai atau elit terganggu, mereka merapatkan barisan, bukan untuk memperbaiki sistem, melainkan untuk melindungi diri sendiri. Kalau perlu, mereka menciptakan narasi heroik seperti tanggung jawab kepada kader untuk menjustifikasi tindakan mereka. Ironisnya, di tengah semua ini, rakyat tetap disuguhi cerita yang sama. Korupsi dianggap masalah besar, tapi penanganannya selalu terasa seperti setengah hati. Setiap kali ada kasus besar, apa yang kita lihat? Manuver politik, ancaman, pernyataan bombastis, dan pada akhirnya sepi. Tidak ada penyelesaian nyata. Lalu, bagaimana nasib KPK di tengah situasi ini? Lembaga yang dulu disegani ini sekarang lebih sering menjadi bahan perdebatan. Apakah mereka masih punya keberanian untuk bertindak tegas? Atau mereka hanya menjadi bayangan dari kejayaan masa lalu? Kalau Hasto benar-benar terseret kasus ini, apa yang akan dilakukan KPK? Apakah mereka akan bertindak sesuai hukum atau menyerah pada tekanan politik? Sebagai rakyat, kita harus mulai bertanya lebih keras. Sampai kapan kita membiarkan elit politik memainkan hukum seperti mainan pribadi mereka? Sampai kapan kita menerima narasi-narasi kosong tentang tanggung jawab, sementara yang terjadi adalah pembiaran terhadap korupsi? Pernyataan Megawati
seharusnya menjadi alarm keras untuk kita semua. Ini bukan soal dirinya semata, bukan soal Hasto, bahkan bukan hanya soal Harun Masiku. Ini soal sistem yang makin rusak. Sistem di mana hukum bukan lagi milik semua, tapi milik segelintir orang. Dan kalau kita tetap diam, jangan heran jika drama ini terus berulang. Karena seperti yang sering terjadi, kekuasaan selalu membutuhkan penonton yang pasif untuk terus bertahan. Jadi apakah kita akan terus diam atau sudah waktunya bersuara? Pilihan ada di tangan kita, tapi ingat, waktu untuk memilih tidak akan selalu ada. Semakin jelas Harun Masiku bukan sekadar buronan biasa. Dia lebih dari itu, seperti kepingan puzzle yang hilang, menyimpan rahasia besar yang mungkin mengguncang fondasi PDIP sendiri. Bayangkan, bertahun-tahun berlalu sejak ia ditetapkan sebagai buronan, namun upaya mencarinya seperti jalan di tempat. Apakah ini murni soal keterbatasan aparat, atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan? Rahasia besar apa yang sebenarnya disimpan oleh Harun Masiku? Fakta bahwa namanya terus muncul, tetapi keberadaannya seolah tidak terjangkau, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kasusnya bukan hanya soal suap pergantian antar waktu anggota DPR. Ini adalah pintu masuk ke dinamika internal yang jauh lebih rumit, yang melibatkan struktur kekuasaan dan loyalitas dalam tubuh partai. Jika Harun hanya pelaku kecil, mengapa ia begitu sulit ditemukan? Mengapa ada kesan bahwa kasusnya lebih baik dilupakan daripada diselesaikan? Apakah ia menyimpan informasi yang terlalu berbahaya bagi beberapa elit partai? Apakah ada kekhawatiran bahwa jika ia tertangkap, cerita yang ia bawa akan menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran skandal yang lebih besar? Kehebohan pernyataan Megawati yang mengancam akan mendatangi KPK jika Hasto ditangkap justru memperkuat dugaan ini. Respon seperti itu tidak muncul tanpa alasan. Ini lebih dari sekadar solidaritas ketua umum kepada kadernya. Ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang dipertaruhkan. Sesuatu yang begitu besar, sehingga ketua umum merasa perlu turun tangan langsung jika lingkaran dalamnya disentuh. Bagi PDIP, Harun Masiku mungkin adalah simbol dilema besar. Di satu sisi, kasus ini mencoreng nama partai. Tapi di sisi lain, menuntaskan kasus ini berarti membuka kotak Pandora yang bisa merusak reputasi lebih jauh. Seperti berdiri di atas pisau tajam, salah langkah sedikit saja bisa membuat semuanya runtuh. Namun, rakyat tidak bisa terus-menerus dibiarkan dalam kebingungan. Kasus Harun Masiku adalah cerminan dari betapa sulitnya kita menegakkan hukum yang benar-benar adil di negeri ini. Bagaimana mungkin seorang buronan korupsi bisa menghilang begitu lama, sementara rakyat kecil yang mencuri sekadar untuk bertahan hidup begitu mudah dijangkau? Misteri ini harus diungkap. Bukan hanya demi keadilan, tetapi demi mengembalikan kepercayaan publik pada sistem hukum dan politik kita. Harun Masiku mungkin menyimpan rahasia besar, tapi semakin lama ia dibiarkan menjadi bayangan di pinggir panggung, semakin besar pula kecurigaan rakyat terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi, apakah Harun Masiku akan terus menjadi teka-teki? Atau akankah keberaniannya, atau mungkin keberanian mereka yang masih peduli pada kebenaran, membuka tabir rahasia yang selama ini tersimpan rapi? Waktu yang akan menjawab, tetapi rakyat seharusnya tidak lagi pasif menunggu jawaban itu datang. Itu ya Mas Bro ya, sudah jelas ya persoalannya. Yang ya intinya pokoknya Mak Banteng ini berusaha ya katakanlah menurut versi dia bahwa dia akan melindungi segenap kadernya. Tapi kalau kita nilai melindungi dalam arti kata apa? Yang seperti yang sudah kita katakan tadi bahwa sudah jelas-jelas ini Harun Masiku ini buronan yang sudah sekian lama menghilang karena terlibat suap jabatan paruh waktu di DPR atau gimana, masih saja tetap dipertahankan. Apalagi katanya kalau sekjennya nih dipanggil atau ditetapkan sebagai tersangka, dia akan menjadi garda terdepan. Weleh-weleh Mak Banteng, ada aja manuvernya ya. Oke, sampai ketemu di next video. Tolong dicerna dengan baik, tolong diamati dengan baik, jangan salah persepsi terhadap reaksi channel YouTube Kasasi 059.